Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Pengendara motor celaka akibat terperosok di jalan berlubang Lampung Utara. 1 tewas dan 1 kritis. Tiga kali ganti gubernur, jalan lintas Rumbia Lampung Tengah belum kunjung diperbaiki. Ratusan warga Bandar Lampung antri dan berdesakan saat mencairkan bansos di kantor pos. Ratusan warga penerima bantuan sosial sejak Minggu pagi memadati kantor pos Jalan Pangeran Hasanuddin, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Sempitnya halaman kantor pos sempat menimbulkan desak-desakan. Meski demikian, antrian relatif tertib dan tidak menimbulkan kegaduhan. Warga yang antri adalah penerima bansos BLT BBM tahap 2. Bansos sembako tunai dan program keluarga harapan atau PKH. Besaran bantuan yang diterima berbeda-beda, mulai Rp600.000, Rp1.200.000, dan Rp1.500.000 per orang, tergantung jenis bansos yang diterima. Mau dibelanjain untuk makan di rumah lah, keluarga besar. Dapat Rp1.500.000. Rp1.500.000. Bang masihnya dapat Rp1.500.000. Nggak tahu nanti ke depannya mantau dapat itu. Enggak, ini dapatnya Rp1.500.000. Dipotong nggak? Nggak dipotong. Nggak dipotong. Nah, kalau tadi ngantri dari jam berapa? Dari jam 7. Dari jam berapa? Jam 7. Dari jam 7 pagi. Bansos BLT BBM tahap 2 yang diterima warga sebesar Rp600.000 untuk 2 periode, yakni bulan Oktober dan November. Petugas kantor pos menyosialisasikan melalui spanduk-spanduk bahwa bansos diterima utuh warga atau tanpa potongan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Meski sudah tidak muda lagi, para atlet senior ini tetap semangat meraih prestasi. Mantan atlet yang tergabung dalam Persatuan Atletik Master Indonesia atau PAMI Lampung menargetkan masuk 5 besar dalam kejuaraan nasional atau Kejurnas Atletik Master di Jawa Tengah dan Jakarta pada 2023 mendatang. Untuk mencapai target itu, para atlet Lampung giat berlatih bersama yang dipusatkan di Stadion PKOR Wai Halim. Mereka melakukan senam ringan dan lari maraton. Para atlet Master Lampung berusia 45 tahun hingga 90 tahun. Meski tua, semangat mereka untuk tetap berprestasi masih membara. Ini juga untuk menyemangati atlet-atlet muda Lampung supaya berprestasi hingga kancah internasional. Semua dipertandingkan nomor. Ada kelompok 11 kelompok dari usia 35 sampai usia 90. Nah, kenapa Pak mendirikan? Ini memberikan motivasi pada atlet-atlet junior, apalagi sebentar lagi ada Porda. Nah, yang tua aja masih mau cari prestasi, mau berikan. Ayo, atlet-atlet Lampung yang muda. Untuk tahun 2003 ini kita semaksimal mungkin kita persiapkan karena di 2003 ini mungkin pesaing-pesaingannya mungkin lebih banyak lagi dan lebih bagus-bagus itu persaingannya. Dari daerah Pulau Jawa itu udah termasuk bagus, atlet-atlet masternya itu udah cukup lumayan. PAMI Lampung diharapkan jadi wadah silaturahim para mantan atlet atletik Lampung yang terdiri dari atlet olahraga lompat tinggi, lari, maraton, dan jalan cepat. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.
Nanti hitung mulai. Setelah sempat terhenti akibat pandemi COVID-19, pembangunan Lamban Pancasila atau Rumah Pancasila Lampung Barat akhirnya diselesaikan. Peresmian salah satu ikon Lampung Barat diisi dengan berbagai pentas budaya. Sejumlah pertunjukan teater, tari tradisional, hingga tari kreasi modern dipersembahkan oleh para seniman Lampung Barat lintas usia. Lamban Pancasila dilengkapi 4 ruang kepaksian skala Bra, yakni kepaksian Pernong, Belunguh, Bejalan Diwai, dan kepaksian Buai Nyerupa. 4 ruangan itu nantinya akan jadi pusat edukasi dan wisata budaya bagi pengunjung. Ini simbol pemersatu daripada keberagaman yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Saya berharap ini bisa menjadi sarana untuk menjaga dan melestarikan budaya, adat istiadat, termasuk juga sarana kegiatan yang lainnya, baik itu sosial, pemerintahan, termasuk juga keagamaan. Jadi yang namanya merawat daripada keberagaman itu berbagai macam dimensi. Pancasila ini nantinya gerakan dari kampung Pancasila, desa Pancasila, yang pada alat dasarnya adalah menjunjung tinggi kearifan lokal untuk dibawa go ekonomi, go internasional, ataupun go globalisasi. Lamban Pancasila didirikan di Komplek Perkantoran Pemkab Lampung Barat, Desa Wai Mengaku, Kecamatan Balik Bukit. Pembangunan Lamban Pancasila diharapkan jadi wadah silaturahmi warga yang majemuk di Lampung Barat. Selain itu, sebagai upaya melestarikan adat istiadat bumi skala Bra. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Seorang wanita bernama Rohana, warga desa Catur Karya Buaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, terpaksa dikurung di bilik belakang rumahnya karena mengidap gangguan jiwa sejak 4 tahun lalu. Wanita 60 tahun ini sebelumnya kerap mengamuk dan merusak kebun tetangga. Rohana tidak bisa berkomunikasi dengan normal dan harus tinggal sendiri di bilik berdinding geribik dan berlantai tanah. Rohana diurus sang suami untuk makan dan keperluan lainnya. Itu kayaknya mundur. Kasimin yang bekerja sebagai buruh serabutan tidak mampu membiayai pengobatan Rohana ke dokter spesialis dan rumah sakit. Kasimin kini hanya bisa pasrah dan menanti datangnya keajaiban untuk kesembuhan istrinya. Udah nggak mau ngobatin lagi, padahal saya itu 1 bulan kemarin itu saya habis 2,5 juta Mas. Dia sendiri Pak? Iya, saya ya belum merasa telah didatangin dari aparat-aparat termasuk RT pun belum pernah ke RT ke atas, pokoknya belum. Mirisnya, selain Rohana sang istri, anak Kasimin yang bernama Daminto berusia 40 tahun juga menderita gangguan jiwa dan juga dikurung di kamar. Hingga kini belum ada bantuan pengobatan dari Dinas Kesehatan dan pemerintah Tulang Bawang. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Itu kayaknya mundur. Siapa bilang wanita tak bisa menyelesaikan pekerjaan pria? Hal inilah yang menggambarkan aktivitas para pekerja di tempat pembuatan batu bata, milik Dwi Wahyudi, di Desa Wates Selatan, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Meski pekerjaan membuat batu bata terbilang berat, rupanya ada juga beberapa pekerjanya wanita. Salah satunya adalah Wagini, wanita 70 tahun. Ia bertugas sebagai pencetak batu bata. Bahwa Gini bekerja sebagai pencetak bata sejak 5 tahun lalu.
tepatnya setelah sang suami meninggal dunia. Bahwa Gini yang tidak ingin hidup berpangku tangan, akhirnya mendaftarkan diri bekerja di tempat pembuatan batu bata milik tetangganya. Saat pesanan batu bata sedang ramai, bahwa Gini bisa mendapatkan upah hingga Rp100.000 per hari. Namun jika sepi pesanan, ia hanya mampu mendapatkan sekitar Rp25.000 per hari. Setengah hari ya paling 500 biji, 15.000. Upahnya kalau nyitak itu paling sewunya itu 30.000. Seribunya. Mbah tinggal di rumah sendiri atau bagaimana, Mbah? Sama anaknya. Ya. Bapaknya udah nggak ada. Oh iya, kalau Ibu Wagini itu orangnya memang tangguh menurut saya ya Pak, karena dia udah single, sudah ditinggal meninggal sama suaminya sudah cukup lama. Dia itu orangnya ulet, tekun, berangkat pagi kerja demi menghidupi. Memang dia ikut anak, tapi gimana caranya seorang Ibu Wagini itu tidak ingin menyusahkan anaknya, jadi dia pengen mencari nafkah sendiri untuk kehidupannya sendiri, bagaimanapun itu caranya. Kurang lebih. Ada 8 pegawai di pabrik batu bata ini, 3 diantaranya adalah wanita yang merupakan tetangganya yang bekerja di tempat ini. Untuk pengolahan tanah liat, pembakaran dan muat batu bata ke truk dikerjakan pekerja pria, sementara pekerja wanita bekerja sebagai pencetak batu bata. Kita cari promosi sana sini, terus kita nyari dana tambahan kemana untuk modal lagi, karena kita ada yang kerja untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kita ya putar otak gimana caranya lah supaya kita bisa hidup, bisa bertahan dari batu bata ini, dan alhamdulillah sampai sekarang kita bisa bertahan. Walaupun kadang-kala ada ceritanya ya sedih, ya seneng. Para pekerja wanita tersebut memiliki keterampilan dan kecepatan yang sama dengan pekerja pria saat memproduksi batu bata. Meski wanita, pemilik usaha batu bata ini tidak membedakan dalam pengupahannya dengan pekerja pria. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.